Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan cerita pendek dari bagian coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan yang berjudul Siapa Kirim Aku Bunga? Ini adalah kisah tentang kontrolir Henry yang terjadi di Hindia Belanda pada akhir tahun 20-an. Kisah cintanya yang menyedihkan menjadi dongeng turun-temurun dan membuatku tergerak untuk menceritakannya kembali. Karena ini adalah sejarah dunia yang hilang dan dunia baru yang datang. Kisah itu sendiri berawal dari bunga-bunga misterius yang dikirim seseorang kepadanya. Bunga-bunga mawar misterius itu pertama kali ia dapatkan di meja langganannya di restoran milik sahabatnya. Sebagaimana biasa, di sore hari sepulang dari kantor, setelah mandi sore dan mengenakan jas bukaan warna putih, ia mampir di restoran tersebut. Tempat itu merupakan tempat favoritnya selain rumah bola, di mana ia bisa berjumpa dengan para sahabatnya, sinyo-sinyo, noni-noni, dan para raden yang sama menghabiskan waktu dengan sekadar ngobrol atau minum limun. Buket yang terdiri dari beberapa tangkai bunga mawar itu terletak begitu saja di atas meja. Pada awalnya tak begitu menarik perhatian, karena ia lebih banyak menatap pintu, menunggu para sahabatnya datang. Lagu Unfinished Symphony karya Schubert keluar dari gramofon, memberikan sedikit kebosanan kepadanya dan mendorongnya mengambil ikatan bunga mawar merah tersebut. Ada secarik kertas terselip di antara tangkai-tangkai bunga itu. Bertuliskan satu kalimat pendek yang kemudian banyak mengubah hidupnya. Untuk Henry. Laki-laki itu melemparkan kembali buket tersebut ke atas meja dengan penuh rasa terkejut. Seolah ia baru saja menggenggam bara api. Ia menoleh ke sana, kemari, dan mendapati seorang gadis penjual bunga di muka restoran. Gadis penjual bunga. Pemandangan itu sendiri sebenarnya cukup aneh. Gadis itu berumur sekitar 14 atau 15 tahun. Mengenakan pakaian Eropa yang dekil dan tampak tak terurus. Tapi jelas ia bukan Eropa. Indo pun tidak. Ia gadis Bumi Putra. Asli Jawa. Sosoknya yang kecil ramping dan dekil tak menarik perhatian Henry pada pandangan pertama. Tapi ia tertarik kepada bunga-bunga yang dijualnya. Ia berdiri, berjalan keluar, dan menghampirinya. Gadis penjual bunga, katanya. Siapa saja yang telah membeli bunga-bungamu? Banyak, Menir, jawab si gadis penjual bunga sambil menatap laki-laki itu. Perempuan? Ada, Menir. Sinyo-sinyo dan noni-noni banyak yang membeli. Noni-noni ya? Iya, noni-noni. Ia berbalik kembali masuk ke dalam restoran setelah merasa menemukan jawabannya. Pasti salah satu gadis sahabatku, ia berpikir. Salah satu gadis itu telah mengirimnya bunga secara diam-diam. Pasti salah satu gadis sahabatku, ia meyakinkan diri. Karena si pengirim bunga itu tahu benar di mana ia biasa duduk di restoran.
Mungkin salah satu gadis itu telah jatuh cinta kepadanya dan ia hanya berani mengirim bunga secara diam-diam. Demikianlah ketika para sahabatnya berdatangan yang dilanjutkan dengan pesta minum limun. Ia mulai menduga-duga gadis yang mana di antara gadis-gadis teman ngobrolnya bisa diduga sebagai pengirim bunga misterius. Tapi ia memegangnya erat agar siapapun bisa melihatnya. Sebagaimana biasa, mereka mulai membicarakan banyak hal. Salah satu sahabatnya bercerita tentang film baru yang akan diputar di bioskop. Kemudian obrolan berlanjut kepada kisah-kisah cerita bersambung di surat kabar harian yang ceritanya semakin seru. Setengah jam berlalu hingga akhirnya mereka bicara juga soal politik. Hiruk-pikuk yang menyebalkan itu sudah berakhir, kata salah seorang gadis Indo. Mimik wajahnya menampilkan kekhawatiran. Apa yang diucapkannya tidak benar. Betul, pemerintah sudah bisa menegakkan kembali, apa namanya, Henry? Trust and order. Ya, trust and order. Berapa yang sudah kirim ke penjara? Henry tertawa kecil dan menjawab, bukan cuma ke penjara, tapi juga ke Bavendigul. Kirim orang ke Bavendigul juga. Ya, 1-2 penghasut aku laporkan dan minta kirim ke Bavendigul. Kemudian gadis penjual bunga itu berkelebat dan Henry teringat kembali kepada bunga mawar misterius yang didapatnya. Ia mengamati gadis-gadis teman ngobrolnya dengan diam-diam. Tapi tak satu pun patut dicurigai telah mengirim bunga itu. Hingga ketika malam datang, ia akhirnya pulang, membawa rasa ingin tahunya terhadap teka-teki tersebut. Di rumah, babunya sudah menyiapkan makan malam, tapi ia langsung masuk ke kamar dan berbaring di atas tempat tidurnya. Peristiwa sore itu sungguh mengganggu isi kepalanya. Ia mencoba tidur, menganggap hal itu sebagai lelucon teman-temannya. Tidak. Rasanya semua temannya bersikap wajar dan tak ada tanda-tanda ada persekongkolan di antara mereka untuk mempermainkan dirinya. Dengan putus asa, ia meletakkan bunga mawar itu di atas meja di samping tempat tidurnya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia lalu menutup jendela. Dengan sedikit enggan, ia bangkit dan berjalan ke arah jendela kamarnya. Ia hendak menutup tirai ketika ia menemukan benda itu terselip di kisi-kisi daun jendela. Seikat bunga mawar merah dengan secarik kertas bertuliskan untuk Henry. Ia nyaris gila dibuatnya. Seseorang secara diam-diam tengah membuntutinya kemanapun ia bergerak dan mengiriminya bunga-bunga mawar merah. Siapa gerangan yang ingin menyengsarakan diriku dengan bunga-bunga sialan itu? Pikirnya. Rasa jengkelnya tak hilang sampai keesokan harinya, yang mana membuatnya memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia mengajak Pete, temannya, untuk main tenis di lapangan yang biasa ia pakai. Untuk sementara, ia ingin lepas dari teror bunga-bunga mawar itu. Ia kini tak lagi menganggap buket tersebut sebagai gambaran cinta seorang gadis malu-malu terhadap dirinya, tetapi mulai menganggapnya
sebagai racun jahat yang akan membunuhnya perlahan-lahan. Ia ingin menghindarinya. Ia membayangkan di meja kerjanya di kantor seikat bunga mawar misterius dengan secarik kertas yang sama tergeletak manis di sana. Tidak, ia tidak ingin menemukan bunga terkutuk itu. Biarlah jongos kantor menemukan dan membuangnya ke keranjang kotoran. Ia bermain tenis 3 set dan untuk sesaat bisa melupakan soal bunga-bunganya. Meskipun sebagaimana biasa Pete mengalahkannya dalam permainan itu, mereka berjalan ke ruang ganti pakaian sambil bicara soal rencana akhir pekan. Pete mengusulkan untuk pergi ke tempat pemandian air panas atau berburu. Ketika mereka sedang memperbincangkan hal itu, Henry dikejutkan oleh seikat mawar di atas tas pakaiannya. Begitulah, ia diteror selama beberapa hari dengan bunga-bunga mawar merah yang dikirim kepadanya dengan disertai secarik kertas. Aku sendiri tak bisa membayangkan bagaimana jengkelnya ia atas peristiwa-peristiwa itu. Hingga akhirnya ia mulai mengamati si gadis penjual bunga yang pada kenyataannya hampir selalu ia lihat di sekitar waktu ia memperoleh bunga-bunga misteriusnya. Ia mencoba mengamati siapa-siapa saja yang membeli bunga kepada si gadis. Kebanyakan orang-orang muda, tapi tak satu pun bisa dicurigai telah membeli bunga berulang-ulang dan mengirimkannya kepada dirinya. Sesekali ada juga orang-orang tua, singkeh-singkeh dan juga nyai-nyai. Entah untuk apa mereka membeli bunga. Lama-kelamaan, Henry menjadi akrab kepada wajah gadis penjual bunga itu. Orangnya sedikit agak tak terurus memang, tapi ia mampu melihat kecantikan tersembunyi pada si gadis penjual bunga. Rambutnya lurus dan dibiarkan tergerai. Tak pernah ia melihatnya disanggul. Ia suka pada hidungnya yang mungil dan tatapan matanya yang bersemangat. Ia kadang mengenakan pakaian Jawa, berupa kain dan kebaya, tapi kadang mengenakan pakaian Eropa, baju terusan dengan renda-renda yang semuanya dikenakan dengan kesembronoan yang menggoda. Akhirnya, Henry jadi sering mengawasi si gadis penjual bunga itu, bukan untuk melihat-lihat siapa saja yang membeli bunga-bunganya, tapi justru untuk melihat si penjual bunga itu sendiri. Serangan demam menjangkitinya sejak saat itu. Demam cinta yang tak terelakkan. Beruntunglah ia mulai bisa melupakan bunga-bunga misterius itu. Meskipun bunga-bunga tersebut masih terus datang di waktu-waktu yang tak pernah diduganya. Angannya telah sepenuhnya menjadi milik si gadis penjual bunga. Bahkan ia begitu keranjingan saat menemukan bunga-bunga misterius yang masih disisipi secarik kertas bertuliskan untuk Henry. Karena saat-saat seperti itu, wajah penuh pesona si gadis penjual bunga segera membayang di depan matanya. Dan ketika ia merasa tak sanggup lagi menahan wabah cintanya, ia memutuskan untuk mendekati gadis itu di depan restoran di sore hari tepat seperti pertama kali ia berjumpa. Ia membeli seikat bunga mawar yang indah darinya. Untuk menir, tak usah bayar, kata si gadis. Henry tersenyum. Jangan panggil aku menir, aku belum tua.
Ya, Sinyo. Panggil saja Henry. Ia kini bisa menatap wajah yang dirindukannya itu dari dekat. Pada hidungnya yang mungil dan pada matanya yang bersemangat. Kenapa aku tak boleh membayar? Bunga itu lambang cinta. Dan kau manusia yang kering akan cinta. Sudah selayaknya kau peroleh banyak-banyak bunga. Henry teringat kembali dengan bunga-bunga yang diterimanya dan menjadi curiga. Jangan-jangan si penjual bunga sendiri yang mengiriminya bunga selama ini. Tapi ia segera menepiskan dugaan itu dan mencoba terus berbincang dengannya. Mengapa kau menjual bunga? Ia bertanya. Untuk Republik, jawab si gadis penjual bunga, tenang dan datar. Republik? Ya, Republik. Henry mencemooh sikap politik semacam itu. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan yang terbaik bagi rakyat negeri ini. Sekolah, Volksstaat, surat kabar. Untuk apa pula memikirkan sebuah republik? Memang ia mendengar desas-desus tentang itu di kalangan Bumiputra. Konon, ada seorang pelarian politik di luar negeri yang menyebarkan pamflet menuju Republik Indonesia. Dan hal itu menjadi populer luar biasa. Ia tersenyum. Bersedih pada para pemimpi itu, tapi mencoba tak berkomentar demi si gadis penjual bunga. Henry menemuinya setiap hari di tempat yang sama, membeli bunganya yang tak pernah mau dibayar, kemudian berbincang-bincang dengannya. Pada hari ke-18 sejak rayuan pertamanya, ia akhirnya berkata bahwa ia mencintai si gadis penjual bunga dan bertanya, maukah ia menjadi kekasihnya? Jangan mengatakan hal itu di sini, kata si gadis penjual bunga. Itu tidak sopan. Tapi kau juga mencintaiku, kan? Kau kirimi aku bunga terus-menerus sampai aku hampir gila. Aku yakin itu, kata Henry. Itu tidak penting apakah aku yang kirimi kau bunga atau bukan. Kau memang perlu banyak bunga karena rasa cintamu yang kering. Ayolah sayang, tak benar rasa cintaku kering. Mari, tinggal di rumahku. Kau laki-laki yang tak sopan. Kalau kau ingin aku jadi istrimu, minta izin kepada ayah dan ibuku. Aku tak ingin jadi nyai, apalagi gunting. Mari, temui kedua orang tuamu, kata Henry dengan gemas. Matanya lekat pada wajah cantik itu. Di mana mereka? Di Gul. Di Gul? Ya, Boven di Gul. Kenapa di sana? Tanya Henry. Kau sendiri yang kirim mereka ke sana? Hatinya porak-poranda dan ia tak mampu memandang wajah cantik itu kembali. Sebuah selaput kokoh seolah membentang di antara nasib keduanya. Beberapa waktu setelah itu ia pulang ke negeri Belanda, membawa luka cintanya yang menyedihkan. Ia mengakhiri hidupnya dengan meminta sebuah toko bunga mengiriminya
seikat mawar merah di pagi dan sore hari, dan dengan keputusan dokter yang mengatakan bahwa ia menderita skizofrenia. Demikianlah cerita tentang Siapa Kirim Aku Bunga, karya Eka Kurniawan. Semoga dapat kalian nikmati dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.